Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan diskusi mata kuliah kajian kebahasaan pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Yang terhormat Ibu Ari Suryani selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kebahasaan SD serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Baik, perkenalkan saya Engki nanti. Saya selaku moderator dari kelompok 1 dan teman-teman Asmi dan Cindy Marsha Putri sebagai pemateri pada diskusi pagi hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi yang berjudul Wacana dan Manfaat Analisis Wacana. Memasuki sesi yang pertama yaitu sesi penyampaian materi, yang mana penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Asmi. Kepada Anissa Asmi disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenal analisis wacana. Analisis wacana termasuk dalam analisis linguistik yang berpengaruh terhadap pemakaian bahasa, baik itu bahasa lisan ataupun tulisan. Tujuan dari analisis wacana untuk mengetahui apakah dalam teks terdapat satu pola-pola, setelah itu untuk mengetahui adanya interpretasi suatu unit kebahasaan seperti pesan yang dapat dengar. Analisis dari wacana dapat mengetahui bahwa dalam teks terdapat wacana atau tidak. Contoh dari penganalisisan wacana yaitu dengan menafsirkan teks di bawah. 1. Awas ada kucing galak, tulisan di atas tembok. 2. Bunga itu kukirimkan padanya dalam sebuah novel. 3. Dilarang berjualan di sini, dalam kurung di papan pengumuman. Dan yang keempat, wah bagus sekali tulisannya dalam dialog. 4. 3 yang disebut dengan wacana. Jika kita analisis pada bagian di dalamnya terkandung konteks yang jelas, yaitu pada papan pengumuman dan di atas tembok. Pada bagian 1 dan 3 juga maknanya utuh, yaitu berupa kata peringatan dan larangan. Maka dari itu, pembaca akan mudah menafsirkannya. Berbeda pada bagian 2 dan 4, bukanlah wacana. Walaupun konteksnya jelas, namun karena ada morfemnya pada kalimat B dan ku dannya pada kalimat D, hal itulah yang membuat koherensi yang tidak jelas. Maka pembaca akan susah menafsirkan kepada siapa pesan tersebut akan ditujukan. Maka pada bagian 2 dan 4 makna yang terdapat tidak utuh. Dengan adanya analisis wacana, maka pesan yang terkandung pada sebuah teks dapat diketahui. Pesan itu bisa didapat dari komunikasi. Jika tidak adanya komunikasi, maka terjadilah kegagalan dalam sebuah teks. Kedua, pandangan para ahli tentang analisis wacana. Dapat top 3, yaitu analisis wacana kajian bahasa yang terletak di atas klausa dan kalimat. Next slide. Maka dari itu, analisis wacana mengkaji linguistik yang luas, misalnya pada pertukaran dan percakapan teks tertulis, serta jika mengenai bahasa pada penggunaannya dalam konteks sosial, terkhusus pada interaksi bicara lain. Kedua, menurut pendapat Scriven tahun 7 dalam bukunya halaman 1, analisis wacana
Menurut pendapat Stokes tersebut mengenai suatu analisis tertentu di atas kalimat, membawanya pada satu penekanan pragmatik pada penggunaan bahasa dalam penggunaan wacana. Ketiga, menurut pendapat MC Sarti tahun 1997 dalam bukunya halaman 5, bahwa analisis wacana punya kaitan dengan studi tentang bahasa, yaitu dalam pemakaiannya. Analisis wacana mempelajari bahasa itu baik secara tertulis ataupun tidak, baik secara dialog ataupun bentuk percakapan yang melembaga. Selain itu, senada juga dengan pandangan Brown dan Yule bahwa analisis wacana ditekankan antara bahasa dengan konteks pemakaiannya yang bertekanan dengan lisan ataupun tulisan. Ketiga, jenis-jenis analisis wacana. Yang pertama ada wacana representasi. Wacana representasi atau discourse of representation, itu wacana ini bersifat positivistik modernisme, yaitu peneliti akan terpisah dari objek yang diteliti, serta representasi realitas dalam bentuk pengungkapan bahasa tidak bersifat kritikal. Kedua, wacana pemahaman atau discourse of postmodernism, itu jenis wacana ini bersifat modernisme, yaitu antara peneliti dengan yang diteliti itu tidak terpisah. Realitas didefinisikan oleh peneliti melalui interaksi antara yang mengetahui subjek dari sumber-sumber literatur. Peneliti menstruktur observasi yang diketahui atau realitas tidak bersifat kritikal. Ketiga, wacana keraguan-raguan atau discourse of suspicion, yaitu wacana ini bersifat struktural dan kritikal modernisme. Peneliti mengkonstruksi realitas berdasarkan frame sosial, arrangement, dan bersifat kritikal. Dan yang terakhir yaitu wacana postmodernisme atau discourse of postmodernisme. Itu wacana ini bersifat poststruktural dan menolak segala social arrangement dan bersifat kritikal. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Asmi yang telah menyampaikan materi pada diskusi kali ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teori, tujuan, dan cara analisis wacana. Yang pertama, teori analisis wacana menurut Bahtinian. Bahtinian cenderung yang tutur dengan suara orang lain yang akan terimplikasi dalam tuturan penutur itu. Bahtinian membuat beberapa tipologi wacana, yaitu yang pertama, wacana linear. Wacana linear merupakan wacana yang akan memandang wacana lain hanya dalam sebuah garis besar dengan batas-batas eksternal yang jelas, dengan adanya meminimalkan individualitas internalnya. Contohnya dalam wacana ini adalah puisi. Yang kedua, wacana piktural. Wacana piktural adalah wacana yang akan halus bisa menerobos wacana lain, baik itu dalam bentuk komentar maupun juga ejekan, seperti misalnya wayang. Yang ketiga, yaitu dalam hal ini Bahtin membagi wacana menjadi dua macam, yaitu wacana satu suara dan wacana suara ganda. Wacana satu suara akan menyertai wacana linear dan wacana piktural, sedangkan wacana suara ganda meliputi stilisasi, sekas, parodi, atau polemik terselubung. Yang kedua, teori wacana Althusser. Wacana juga cenderung dipahami sebagai ideologi dalam praktik. Tak ada ideologi tanpa wacana dan tak ada wacana tanpa ideologi. Ideologi yang tidak berwujud secara material tanpa adanya subjek atau untuk subjek. Hal itu akan kehilangan pada fungsinya. Lebih jauh lagi, sesuai teori Marxis, wacana sendiri merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dari formasi sosial yang ada. Formasi sosial yang terbangun dari dua atau lebih kelas sosial yang saling bertentangan, terlibat dalam pertentangan dan pertarungan kelas dengan ideologinya masing-masing. Selanjutnya, tujuan wacana. Tujuan wacana yang ingin dicapai dalam sebuah wacana juga dapat dipengaruhi atau juga ditentukan oleh kebutuhan dasar manusia. Adapun 4 kebutuhan dasar yang dapat mempengaruhi wacana yaitu yang pertama, keinginan untuk dapat memberi informasi kepada orang lain
atau juga memperoleh informasi dari orang lain mengenai suatu hal. Yang kedua, keinginan untuk dapat meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran atau suatu hal dan lebih jauh mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga, keinginan untuk dapat menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu barang atau objek, atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, atau bumi. Yang keempat, keinginan untuk dapat menceritakan kepada orang lain kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun yang didengarkannya dari orang lain. Setiap kebutuhan dasar tersebut akan juga melandasi corak dasar dari sebuah wacana yang secara khusus mewarnai tujuan umum sebuah wacana. Bagi teks tertulis, analisis wacana yang dilakukan bertujuan untuk mengeksplisitkan norma ataupun aturan bahasa yang implisit. Selain itu juga, analisis wacana juga akan bertujuan untuk menemukan unit-unit hierarkis yang akan membentuk suatu struktur diskursif. Berdasarkan tujuan inilah, secara tradisional akan dibeda-bedakan bermacam-macam wacana. Yang ketiga, cara analisis wacana. Analisis wacana berfokus pada ragam tulisan dan ragam tuturan. Untuk memahami makna, partisipan dapat melakukan beberapa pendekatan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam analisis wacana yaitu yang pertama teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe adalah teori penjauhan yang berfokus pada wacana yang mengkonstruk makna dalam dunia sosial karena bahasa tidak pernah wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah pendekatan yang menekankan peran aktif wacana dalam mengonstruk perubahan di dunia sosial karena penggunaan bahasa konkret berdasarkan kesepakatan masyarakat yang mapan. Yang ketiga, psikologi kewacanaan. Psikologi kewacanaan adalah pendekatan yang menganalisis wacana dalam skala besar dan memiliki fokus persoalan khusus penggunaan bahasa dalam interaksi sosial, yaitu psikologi kewacanaan seseorang dalam suatu masyarakat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Marsha Putri. Marsha Putri, disilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu contoh analisis wacana. Wacana, kursi mewah yang banyak dipakai di hotel, villa, dan rumah-rumah mewah di luar negeri ini ternyata berasal dari Cirebon. Barang itu merupakan hasil karya tangan dan jiwa seni anak-anak desa daerah Cirebon. Dengan alat sederhana, para pengrajin memotong-motong rotan, kemudian menciptakan berbagai bentuk kursi dan meja. Setelah kerangka itu diampas, lalu dipasangkan anyaman pengganti rotan yang terbuat dari kertas semen. Kertas semen dipilin menjadi seutas tali, lalu dianyam. Tali itu dianyam dengan mesin pada kawat yang telah dibungkus kertas semen. Dengan demikian terbentuklah anyaman tali. Dengan begitulah terbentuklah anyaman tali kertas seperti lembaran kertas yang disebut lom. Bahan baku berupa lembaran anyaman masih didatangkan dari Eropa. Analisisnya yang pertama itu jenis. Wacana tersebut adalah wacana tertulis karena merupakan wacana yang diwujudkan pada bahasa tulis. Selain itu, untuk menerima dan memahami isinya, kita harus membacanya. Ditinjau dari cara menyusun isi dan sifatnya, wacana ini merupakan wacana deskriptif. Karena pada dasarnya berupa rangkaian tuturan yang memaparkan atau melukiskan sesuatu, baik berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan penuturnya. Wacana di atas adalah wacana yang mendeskripsikan tentang cara pembuatan kursi mewah. Selanjutnya itu konteks. Kursi mewah yang banyak dipakai di hotel, villa, dan rumah-rumah mewah di luar negeri ternyata berasal dari Cirebon. Yang kedua, barang itu merupakan hasil karya tangan dan jiwa seni anak-anak di daerah Cirebon. Pada ujaran yang merupakan hasil karya tangan dan jiwa seni anak-anak di daerah Cirebon, dimaksud adalah kursi mewah karena ujaran itu dirangkaikan oleh penghubung dari ujaran sebelumnya. Kata pada barang
menjelaskan bahwa ujaran adalah hasil karya tangan dan jiwa seni anak daerah Cirebon. Yang dimaksud adalah kursi mewah. Selanjutnya itu topik, tema, dan judul. Topik wacana itu adalah tentang kursi mewah. Judul wacana, cara pembuatan kursi mewah. Tema wacana ada kesenian. Manfaat analisis wacana. Kajian wacana memiliki manfaat yang besar apabila dikaitkan dengan konteks Indonesia yang beraneka ragam kultur dan budayanya. Manfaat tersebut antara lain yang pertama, dapat membantu masyarakat dapat memahami berbagai permasalahan yang sering terjadi sekaligus mencari solusinya. Dengan adanya analisis wacana juga dapat membantu masyarakat untuk berpikir keras dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Contohnya saja, kajian wacana akan dapat membantu dalam mendalami permasalahan, mencari solusi atas berbagai masalah. Contohnya, banjir yang akan selalu melanda ibu kota di setiap tahun, memahami bursa pencalonan presiden, menangani permasalahan yang berkaitan dengan pengemis yang akan menganjur di mana-mana, kemacetan lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menentukan langkah yang akan diambil dengan setelah melihat fakta yang berkembang di masyarakat. Dalam sebuah analisis wacana, pasti di dalamnya terdapat berbagai pandangan yang akan didukung oleh pemikiran-pemikiran logika. Dengan adanya bahan pertimbangan ini, akan semakin mudah masyarakat akan menentukan langkahnya. Contohnya, ketika seorang wanita akan memilih produk kecantikan cocok dengan dirinya, tentu juga terdapat banyak perawatan produk yang bervariasi, mulai dari produk, harga, ataupun kualitas. Kajian wacana ini akan banyak membantu menganalisis untuk menentukan pilihan tersebut. Selanjutnya, membongkar nilai yang akan terkandung dalam sebuah wacana. Nilai-nilai ini tentunya adalah nilai-nilai kebenaran yang sebenarnya, bukan sekedar kamuflase, permainan bahasa tentunya. Masyarakat akan dituntun untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak, akan sekaligus mendukung nilai-nilai yang baik tersebut agar tumbuh subur dalam budaya masyarakat. Yang contohnya nilai kerukunan, kebersamaan, toleransi. Kegunaan analisis wacana saat belajar. Analisis wacana memungkinkan siswa untuk melihat bagaimana pesan diorganisasikan, digunakan, serta dipahami. Selain itu, analisis wacana juga memungkinkan mereka untuk melacak variasi cara yang digunakan oleh komunikator, baik penulis, pembicara, dan guru dalam mencapai tujuan atau maksud tertentu sesuai pesan berisi wacana-wacana tertentu yang disampaikan. Melakukan analisis wacana berarti meneliti bagaimana fungsi bahasa dan bagaimana diciptakan dalam konteks sosial yang berbeda. Ini dapat diterapkan pada setiap contoh bahasa tertulis ataupun lisan, serta aspek komunikasi nonverbal seperti nada dan gerak tubuh. Materi yang cocok untuk analisis wacana antara lain buku, koran, majalah, materi pemasaran seperti brosur dan iklan, dokumen bisnis dan pemerintah, situs web, form, postingan sosmed, dan komentar. Dengan menganalisis jenis wacana ini, penulis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kelompok sosial, bagaimana mereka berkomunikasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Cindy Marsha Putri yang telah menyampaikan materi pada diskusi kali ini. Baiklah, memasuki sesi yang selanjutnya yaitu sesi penambahan materi. Kepada teman-teman sekalian yang ingin menambahkan materi, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, sepertinya tidak ada dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan materi pada diskusi kali ini. Dikarenakan akan melanjutkan kepada sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Baiklah, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari kelompok 3, izin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok penyaji, apa manfaat dan pentingnya dilakukan analisis pada sebuah wancana? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anissa yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Putri. Kepada Aulia Putri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang menjadi fokus utama dalam analisis wacana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Aulia Putri yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Anestra Putri Fauziah. Kepada Anestra, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Anestra Putri Fauzia. Saya dari kelompok 4, izin bertanya pada kelompok penyaji. Bagaimana peranan analisis wacana dalam belajar bahasa? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Amelia Alfani, kepada silakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Reski Rulfani dari kelompok 5, izin bertanya kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja objek yang bisa diteliti analisis wacana kritis? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Sulfani yang telah memberikan pertanyaan. Sepertinya tidak ada dari teman-teman pertanyaan lagi, maka kami minta waktu kepada teman-teman sekalian untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Di sini kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu pertanyaan yang pertama oleh Anestra Putri Fauziah yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana peranan analisis wacana dalam belajar bahasa. Analisis wacana
rupanya mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar bahasa, terutama dalam keterampilan yang bersifat produktif, yaitu bertutur kata dan menulis. Dalam hal menulis, kita mengenal istilah keutuhan dan keruntutan baik dalam satu paragraf maupun dalam satu karangan utuh. Tujuan utama dalam pembagian suatu karangan utuh ke dalam paragraf ialah untuk memisahkan dan menekankan adanya tahapan-tahapan berpikir dan untuk menunjukkan adanya peralihan dari satu gagasan ke gagasan yang lain yang masih erat kaitannya dengan gagasan pokok yang lebih besar. Walaupun demikian, tujuan itu tidak boleh dihalangi oleh kurangnya keutuhan dan keruntutan. Syarat adanya keutuhan pada ilmu retorika sebenarnya sejalan dengan prinsip lokalitas dan prinsip analogi dalam analisis wacana. Dalam proses belajar keterampilan berbahasa yang bersifat rekognitif maupun yang bersifat produktif juga diperkuat oleh salah satu aspek pragmatik yang disebut the theory implicatur, yaitu teori yang berkaitan dengan cara bagaimana manusia menggunakan bahasanya dan seperangkat memberi pengarahan manusia dalam perilaku bertutur kata. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Anestra Putri Fauzi, apakah bisa menerima jawaban yang telah saya berikan? Terima kasih kepada penyanyi telah memberikan jawaban dari pertanyaan saya. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Anissa yang akan dijawab oleh Cindy Marsha Putri. Kepada Cindy Marsha Putri. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Menurut Anda, apa manfaat dan pentingnya dilakukan analisis pada sebuah wacana? Analisis wacana bertujuan untuk mengetahui adanya pola-pola atau tatanan yang diekspresikan oleh suatu teks. Interpretasi suatu unit kebahasaan dapat diketahui secara jelas, termasuk pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan disampaikan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cindy Marsha Putri yang telah menjawab pertanyaan dari Anissa. Bagaimana Anissa, apa bisa menerima jawaban yang telah diberikan oleh Cindy? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sangat memahami dengan jawaban kalian. Terima kasih. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya oleh Amelia Rizky Rulfani yang akan dijawab oleh Anissa Asmi. Kepada Anissa Asmi disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia Rizky Rulfani dengan pertanyaan, apa saja objek yang bisa diteliti pada analisis wacana kritis? Objek yang dapat diteliti yaitu makna di balik terjadinya suatu peristiwa di mana peristiwa itu sedang berkembang di masyarakat. Misalnya mengenai masalah sosial dan isu-isu politik yang tidak bisa dimaknai dengan analisis wacana konvensional. Atau secara khusus, wacana kritis terfokus pada struktur wacana, mengkonfirmasikan ataupun menentang pada hubungan kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Sekian jawaban dari saya. Apakah Amelia Rizky Rulfani paham akan jawabannya? Baiklah, terima kasih atas jawabannya kepada kelompok penyaji. Saya dapat memahami jawaban yang diberikan. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Asmi yang telah memberikan jawaban kepada Amelia Rizky Rulfani. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Aulia Putri yang akan dijawab oleh Anissa Asmi. Kepada Anissa Asmi disilakan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Putri dengan pertanyaan apa yang menjadi fokus utama pada analisis wacana. Fokus dari analisis wacana adalah setiap bentuk tertulis atau bahasa seperti percakapan atau artikel koran. Pertama yang menjadi pokoknya yaitu struktur sosial yang mendasarinya, yang dapat diasumsikan atau dalam percakapan atau konteks. Sekian jawaban dari saya. Apakah Aulia Putri dapat menerima jawabannya? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok ini. Saya menerima jawaban.
Baiklah, terima kasih kepada Anissa Asmi yang telah menjawab pertanyaan dari Aulia Putri. Baiklah, sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula diskusi mata kuliah kajian kebahasaan SD pada pagi hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan baik dari awal hingga akhir. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam diskusi pada kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.